Jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Betapa banyak ahlul bidah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alas istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy ini gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Menjadi yang paling benar adalah produk harapan yang dijajahkan oleh para ustadz Wahabi, mulai dari menyesatkan mereka yang tidak sealiran hingga mengkafirkan mereka yang bertentangan dengannya. Rahmanu 'alas istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arsy, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Namun itu semua hanyalah delusi, hanya menjual harapan kepada jamaah yang gampang dibodoh-bodohi. Seperti kali ini, mereka membuat pernyataan tentang keberadaan Allah berada di atas arsy hingga mereka lupa dengan riwayat hadis Nabi dan penjelasan ulama dahulu yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yakini. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik, "Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar." Wahabi sendiri merujuk pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dalil Allah berada di atas arsy dan arsinya di langit, sebagaimana digambarkan dalam ayat berikut. Allah yang maha pemurah bersemayam di atas arsy, Quran Surat Toha ayat 5. Pernyataan ekstrim mereka bahwa Allah berada di atas arsy, kebodohan tersebut dijawab langsung oleh Ustadz Abdus Somad. Tidak cuma Ustadz Abdus Somad, Kiai Haji Idrus Romli mendukung penuh dengan jawaban UAS, bahkan dengan gamblang tanpa ada sindiran-sindiran belaka. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arsy, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir, tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa, karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya qadha. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arsy, bertempat di arsy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di arsy, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas arsy, apakah Tuhan itu lebih besar daripada arsy atau lebih kecil daripada arsy? Lah ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja.
Karena begini apa ya, jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majas, ada isti'arah dan lain sebagainya. Lah para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli ya, masih kental karakter bahasanya. Itu ya tidak ada persoalan. Bukan masalah. Ya? Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu. Karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas aras. Lah itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan ahlu sunnah. Bukan ahlus sunnah. Ahlu sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu.